Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrizal. Saya mahasiswa Teknologi Informasi semester 4 di Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu data science dan peranannya bagi kehidupan manusia. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana bisa Google menciptakan mobil tanpa pengemudi, e-commerce yang merekomendasikan barang sesuai permintaanmu, atau bahkan bagaimana bisa sosial media seperti TikTok memasukkan video yang sesuai ketertarikanmu ke dalam For Your Page atau FYP. Semua itu dapat terjadi karena adanya fenomena data dan ilmu pengetahuan yang saling bekerjasama atau yang biasa kita sebut sebagai data science. Data science merupakan suatu disiplin ilmu yang dibentuk dari gabungan beberapa disiplin ilmu lainnya yang khusus mempelajari data bagi yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Berbagai subjek yang dibahas dalam data science meliputi semua proses data, mulai dari pengumpulan data, analisis data, pengolahan data, manajemen data, kearsipan, pengelompokan data, penyajian data, distribusi data, hingga cara mengubah data menjadi kesatuan informasi yang dapat dipahami semua orang. Data science dibentuk dari ilmu sains dan ilmu sosial. Ilmu-ilmu yang menjadi penunjang utama dalam data science terdiri dari matematika, statistika, ilmu komputer, sistem informasi, manajemen, ilmu informasi termasuk juga ilmu komunikasi dan kepustakaan. Bahkan juga ilmu ekonomi, terutama ilmu bisnis juga berperan penting dalam data science. Sejarah data science. Pada tahun 1960, Peter Nord menggunakan data science sebagai kata ganti untuk computer science. Kemudian pada tahun 1974, Peter Nord mempublikasikan Process Survey of Computation Methods yang secara bebas menggunakan istilah data science dalam surveinya pada metode kontemporer data processing yang digunakan dalam aplikasi yang sangat banyak. Kemudian pada tahun 1996, anggota International Federation of Classification Societies atau IFCS bertemu di Kobe untuk konferensi 2 tahunan. Di sini untuk pertama kali istilah data science dimasukkan ke dalam judul conference, Data Science, Classification, and Related Methods. Istilah tersebut diperkenalkan di diskusi roundtable oleh Chico Hayashi. Pada bulan November 1997, C.R. Jeffu memberikan pidato pengukuhan berjudul Statistics is Data Science untuk posisi Hershey Carver Professorship di University of Michigan. Pada kesimpulannya, dia mengusulkan untuk penggunaan istilah data science untuk keperluan modern dan non-computer science dan mengadvokasi agar statistik dirinya menjadi data science dan ahli statistik sebagai data scientist. Pada tahun 2012, saat Harvard Business Review menyebutkan the sexiest job of the 20th century, istilah data science menjadi buzzword. Data science sering bertukar dengan konsep-konsep sebelumnya seperti business analytics, business intelligence, predictive modeling, dan statistik. Beberapa bahkan menyebut data science adalah seksi seperti dikatakan oleh Hans Rosling di tayangan dalam 2011 BBC dokumenter dengan quote "Statistics is now the sexy subject around". Bagaimana proses pengolahan data pada data science? Dalam pelaksanaannya, seorang data scientist atau ahli data science harus memahami 5 alur kerja yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan data. Sebagai seorang data scientist harus paham akan data apa yang menjadi kebutuhan dalam suatu permasalahan yang ada. Yang kedua, ada data collection. Setelah menganalisis kebutuhan data, seorang data scientist akan mengumpulkan data yang dibutuhkan dari berbagai sumber yang ada. Pada tahap ini dibutuhkannya uji hipotesis. Yang ketiga, ada data cleansing. Seorang data scientist lebih banyak menghabiskan waktu melakukan data cleansing atau pembersihan data. Hal ini sangat penting dilakukan karena bertujuan mengurangi data tidak lengkap dan menghindari duplikasi data agar data yang dihasilkan menjadi valid. Yang keempat, ada exploratory data analysis. Exploratory data analysis memungkinkan data scientist memahami isi data yang digunakan mulai dari distribusi, frekuensi, kolerasi, dan lainnya. Dalam prakteknya, soft skill keingintahuan yang tinggi sangat diperlukan dalam proses ini. Yang kelima, ada data visualization. Dengan visualisasi data, seorang data science bisa membaca dan menganalisis data dalam bentuk visual dan mendapatkan ide dari data dengan mudah. Dengan visualisasi data tersebut, data scientist dapat mengkomunikasikan data kepada orang lain agar mudah dimengerti. Why data science is important? Menurut IDC, Interest During Construction, pada tahun 2025, data global akan bertambah menjadi 175 zettabytes.
Data science memungkinkan perusahaan untuk secara efisien memahami data raksasa dari berbagai sumber dan memperoleh wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data. Data science banyak digunakan di berbagai industri termasuk pemasaran, kesehatan, keuangan, perbankan, dan banyak lagi. Di mana data science dapat diterapkan, bidang apa saja dan apa peranannya? Yang pertama, di dalam industri kesehatan, dokter menggunakan data science untuk menganalisis data dari wearable trackers yang dapat digunakan untuk memastikan kesehatan pasien dan membuat keputusan penting. Data science juga memungkinkan manajer rumah sakit untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan perawatan. Yang kedua, pengusaha dapat menggunakan data science untuk meningkatkan pengalaman dan prestasi pelanggan. Yang ketiga, di sektor perbankan dan keuangan, data science banyak digunakan untuk mendeteksi penipuan dan nasihat keuangan yang dipersonalisasi. Yang keempat, penyedia transportasi menggunakan data science untuk meningkatkan perjalanan transportasi pelanggan mereka. Yang kelima, perusahaan konstruksi menggunakan data science untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dengan melacak aktivitas, termasuk waktu rata-rata untuk menyelesaikan tugas dan biaya bahan-bahan. Yang keenam, data science memfasilitasi perusahaan untuk memanfaatkan konten media sosial untuk mendapatkan pola penggunaan konten media sosial secara real time. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat konten khusus audiens target, mengukur kinerja konten, merekomendasikan konten sesuai permintaan. Yang ketujuh, data science di bidang layanan publik mencakup penelitian terkait kesehatan, analisis pasar keuangan, deteksi penipuan, eksplorasi energi, perlindungan lingkungan, dan banyak lagi. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, apa sih peranan data science? Data science berperan penting saat pandemi COVID-19. Di antaranya yang pertama, menilai efektivitas PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan bantuan dan peran data science, kebijakan PSBB dapat dinilai keoptimalannya. Salah satunya adalah dengan platform yang dibuat oleh Lotadata. Bekerja sama dengan Citydash dan QI, platform ini berhasil mengumpulkan data pelacakan lokasi dari pengguna ribuan aplikasi game, e-commerce, dan sosial media melalui smartphone. Dengan menjaring data mobilitas pergerakan orang di Indonesia, platform ini berfokus melihat pergerakan orang dari Jakarta ke 5 kota, yaitu Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Hasilnya, jumlah pergerakan ke beberapa kota tetap naik di masa pandemi saat ini, sehingga meningkatkan kasus positif corona di kota tersebut. Yang kedua yaitu dashboard penyebaran virus COVID-19. Peran data science berikutnya adalah untuk membuat dashboard penyebaran virus COVID-19. Diawali dengan dashboard yang dipelopori oleh Johns Hopkins University, banyak bermunculan dashboard lainnya yang bermanfaat untuk melihat jumlah korban positif corona setiap harinya. Mungkin setelah melihat bagaimana mereka melakukan visualisasi dan prediksi, kamu bisa mendapatkan beberapa informasi baru terkait virus COVID-19. Yang ketiga, mengawasi social distancing. Dengan menggunakan artificial intelligence, perusahaan startup Landing AI membuat sebuah workplace monitoring tool yang dapat memberikan tanda jika seseorang tidak melakukan social distancing. Detektor tersebut akan memberikan tanda merah untuk setiap orang yang berada di jarak yang terdekat. Detektor ini juga amat mudah diintegrasikan dengan security camera system, tetapi masih dikembangkan untuk memberitahu orang-orang ketika mereka tidak melakukan social distancing. Salah satu metode yang mungkin dilakukan adalah alarm yang berbunyi ketika pekerja lewat terlalu dekat satu sama lain atau tidak melakukan social distancing. Yang keempat, melihat penyebaran virus berdasarkan mutasinya. Peran data science lainnya adalah untuk melihat penyebaran virus berdasarkan mutasinya. Nexttrain menganalisis 2226 genom COVID-19 yang kemudian mereka publikasikan secara terbuka. Dengan membandingkan genom virus ini satu sama lain, mereka mengkarakterisasi bagaimana virus COVID-19 bergerak di seluruh dunia dan menyebar secara lokal. Yang kelima, memprediksi jumlah kasus dan korban. Peran data science dalam pembuatan beberapa model dapat memiliki hasil yang berbeda. Biasanya hal tersebut terjadi karena penggunaan matematika yang berbeda di balik pemodel tersebut. Prediksi atau forecasting seperti ini sangat bermanfaat karena dapat membantu pembuatan kebijakan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam pembuatan keputusan. Dan melihat beberapa model juga jauh lebih baik dibandingkan hanya melihat dan berfokus pada satu model saja. Dengan mengetahui beberapa hasil model yang berbeda, kamu akan mendapatkan wawasan yang amat berharga. Keenam, flatten the curve. Berawal di media sosial Twitter, gerakan flatten the curve mulai viral dan tersebar luas. Ternyata ada peran data science di balik gerakan ini.
yaitu visualisasi data yang digunakan untuk menggambarkan turunnya jumlah korban pandemi. Visualisasi yang digambarkan awalnya dibuat oleh Drew Harris, asisten profesor di Thomas Jefferson University College of Population Health, yang kemudian didesain kembali untuk memudahkan penyampaian pesan oleh Dr. Success Wells dan Toby Morris. Visualisasi data ini menggambarkan kurva yang meningkat ketika orang tidak peduli dan menganggap remeh pandemi. Kemudian divisualisasikan pula kurva yang menurun dengan gambar orang sedang mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang data sains serta penerapannya bagi kehidupan manusia. Saya berharap informasi yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kamu sekalian. Sekian dan terima kasih.